Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ikuti Bu Novi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa yang sudah kita baca bersama dapat memberikan keberkahan bagi ilmu kita semua. Amin. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran bin Yasar. Ibunya bernama Yukabat. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan saat Raja Fir'aun berkuasa di negeri Mesir. Raja Fir'aun adalah raja yang kejam dan suka berbuat kerusakan. Raja Fir'aun juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Perkataan Fir'aun tersebut diabadikan dalam Quran Surat An-Naziat ayat 24, yang artinya, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Di antara bukti kekejamannya ialah menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir. Aksi kekejaman itu dilakukan Fir'aun setelah mendengar ramalan para ahli nujum atau juru ramal terhadap mimpinya melihat sebuah kobaran api yang datang menghampirinya dari arah Baitul Maqdis. Api itu lantas membakar kota Mesir dan menghabiskan seluruh penjurunya. Menurut mereka, akan lahir seorang bayi dari kalangan Bani Israel dan akan menghancurkan kota Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibunya agar menyembunyikan bayinya ke dalam peti, kemudian menghanyutkannya ke sungai Nil. Peti tersebut hanyut sampai di istana Fir'aun, dan akhirnya Musa ditemukan oleh istri Fir'aun. Ketika Musa menangis karena lapar, Fir'aun dan istrinya mencarikan orang yang dapat menyusuinya. Yukabat, ibu kandung Musa, menawarkan diri untuk menyusui Musa. Ternyata Musa mau menyusu. Mulai saat itu, Yukabat mengasuh Musa. Singkat cerita, Nabi Musa beranjak dewasa. Kemudian, Nabi Musa alaihissalam memiliki sifat suka menolong. Ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir ke Madian untuk menghindari kaum kafir dengan berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu." Tatkala mendekati negeri Madian, ia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." Setelah sampai di negeri Madian, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan dua orang wanita yang sedang menambat ternaknya, atau tidak dapat meminumkan ternaknya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menolong kedua wanita tersebut untuk memberikan minum kepada ternaknya. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Kau turunkan kepadaku." Tidak hanya menolong memberikan minum ternaknya saja, Nabi Musa alaihissalam bahkan mengantarkan pulang kedua wanita tersebut sampai ke rumahnya. Ternyata ayah kedua wanita itu tidak lain adalah Nabi Syu'aib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syu'aib dengan Nabi Musa. Pada akhirnya Nabi Syu'aib menikahkan salah satu putrinya dengan Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa alaihissalam menikah dengan Safuro, putri Nabi Syu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam menggembala domba sesuai perjanjian antara Musa alaihissalam dengan Nabi Syu'aib alaihissalam, yaitu menawarkan waktu 8 tahun menggembala domba dan dibekali tongkat oleh Nabi Syu'aib agar bisa menjaga dirinya dari bahaya. Setelah 10 tahun di negeri Madian, Musa merasa rindu dengan tanah kelahirannya, Mesir. Oleh sebab itu, dia berniat kembali ke Mesir bersama keluarganya. Saat perjalanan menuju kota Mesir di padang Sinai, Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tongkat guna membuktikan kenabian dan kerasulannya. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular, dan tangan Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sebab sesungguhnya ia telah melampaui batas."
Sesuai dengan perintah Allah, Nabi Musa alaihissalam ditemani kakaknya Nabi Harun menemui Fir'aun, meminta agar raja zalim itu membebaskan kaum Bani Israel dari penindasan dan perbudakan. Kemudian terjadi perdebatan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Ia menolak permintaan beliau, bahkan ia menfitnah Nabi Musa alaihissalam bahwa beliau bertujuan mengusir penduduk Mesir dari negeri. Padahal bukan itu tujuan Nabi Musa. Beliau hanya ingin membawa pergi kaumnya sendiri. Raja Fir'aun terus melawan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Fir'aun mendatangkan beberapa tukang sihir. Mereka diiming-imingi oleh Fir'aun. Jika mereka berhasil mengalahkan Nabi Musa alaihissalam, mereka akan diberi imbalan, bahkan akan diberi kedudukan. Saat pertandingan akan dimulai, salah satu dari tukang sihir berkata, "Hei Musa, apakah engkau yang akan pertama melempar, atau kami harus menjadi pelempar?" Kemudian dengan tenang Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Lemparkanlah olehmu." Maka ketika mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang-orang dan membuat mereka itu takut. Mereka menampilkan sihir, sebuah tali temali yang diserupakan menjadi ular. Dan saat itu juga Tuhan mewahyukan kepada Nabi Musa, "Lemparkanlah tongkat engkau." Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa-apa yang disihir mereka. Maka tegaklah hak dan batallah apa yang telah mereka kerjakan. Setelah kejadian tersebut, membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan. Fir'aun tetap saja tidak mau mengikuti Nabi Musa. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar menurunkan azab untuk Fir'aun. Kemudian Allah menimpakan angin topan yang mengakibatkan kegagalan panen, tanah menjadi kering dan gersang. Kemudian Allah juga menimpakan musibah dengan datangnya hama belalang yang menyerang tanaman sehingga tidak tersisa sedikit pun. Kemudian Allah juga menimpakan penyakit kepada mereka berupa kutu yang menyerang di badan. Banyak darah yang mengucur dari hidung mereka sehingga mereka menjadi lemah dan tidak mampu mengobati dan menyembuhkan. Dakwah Nabi Musa alaihissalam tidak menyadarkan Fir'aun, justru membuatnya semakin menjadi-jadi. Menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya yang demikian, maka Nabi Musa alaihissalam dituntut untuk memiliki sikap yang teguh, berani, dan tabah. Oleh karena perilaku Fir'aun tersebut, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya pergi meninggalkan Mesir. Fir'aun bersama bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya sampai ke tepi Laut Merah. Atas perintah Allah, Nabi Musa kemudian memukulkan tongkatnya ke laut. Tiba-tiba laut terbelah menjadi dua. Di bagian tengah terbentang jalan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya selamat. Akan tetapi, ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti, di tengah perjalanan, seketika air laut kembali, sehingga menenggelamkan mereka semua. Mungkin itu yang bisa Bu Novi sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.